Ibu. Ibu sebelumnya boleh diceritain nggak sih Bu, gimana sih sejarahnya panti asuhan itu bisa berdiri dari awal sampai sekarang? Ini panti asuhan itu berawal dari 1990. Itu jadi itu bapak mertua saya karena asalnya guru gitu, guru juga dan pebisnis juga. Jadi karena banyak yang kesusahan dan minta dibantu, tadinya tuh orang tua yang minta dibantu sama bapak, karena bapak bisnis di sana sini ya, akhirnya ngumpulin uang pribadi, nggak pakai uang pemerintah dan nggak dibantu siapapun gitu, pakai uang pribadi. Diajaklah awal mula tuh saudara-saudara dulu yang kurang mampu gitu, kemudian ya orang-orang yang minta tolong saya dibantu. Karena bapak di sini luas ya, jadi dibangunlah kayak kamar-kamar gitu. Awalnya kan emang duit pribadi, jadi seadanya gitu buat anak-anak. Jadi bapaknya bekerja, anak-anak bangun dikit-dikit apa yang perlu dibangun di sini. Awal mulanya tuh gitu, sampai akhirnya keterima banyak yang bantu bapak gitu. Alhamdulillah. Jadi bapak meneruskan, udah nggak kerja lagi, jadi bapak fokus ke anak-anak, ngurus anak-anak gitu kan. Ya udah 30 tahun, umurnya 30 tahun lebih ya. Alhamdulillah. Jadi bapaknya udah meninggal, dan kami yang meneruskan, anak dan menantu gitu. Bisa dibilang ini generasi kedua ya. Iya. Bisa. Kalau visi misinya apa sih Bu dalam menjalankan panti asuhan ini? Oleh kita menolong aja, menolong tanpa ada minta ditolong gitu. Jadi meskipun anak-anak sini masuk dalam yayasan panti ya, nggak harus minta-minta sumbangan ke orang lain gitu kan. Jadi ya seadanya kita di sini dan anak-anak pun menerima seadanya aja. Berarti itu terus untuk menolong gitu ya, untuk biar mereka punya masa depan yang lebih baik gitu ya. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya tuh apa sih misalkan anak di sini selain ada yang ke sekolah mungkin di sini itu kan anak-anak sekolah, pulang sekolah dengan jadwalnya mereka masing-masing, eskulnya apa. Nah kalau sore itu mereka harus ngaji gitu. Itu untuk anak-anak SD, dan malamnya itu untuk anak-anak Al-Quran karena jadwalnya sampai sore. Yang SMP SMA itu jadi ngajinya malam. Di sini juga bukan anak-anak aja, ada ibu-ibu majelis taklim gitu. Iya, di sini alhamdulillah bisa bantu semua orang. Ada kesulitan nggak sih Bu dalam ngejalanin panti asuhan ini dengan anak-anaknya mungkin? Gitu ya, ya pasti ada gitu ya. Dalam karena kita kan kalau orang-orang donatur ya, kalau ada donatur alhamdulillah kita bisa bantu orang juga. Kadang kalau donaturnya berkurang ya anak-anak juga harus paham kalau cuma seadanya segini gitu. Jadi mereka harus paham. Mungkin untuk yang terakhir, harapan Ibu nih untuk anak-anak di panti asuhan ini, untuk yang kedepannya mungkin yang sudah dewasa juga, yang mungkin sudah bekerja, itu bagaimana harapannya? Harapannya untuk anak-anak yang udah tidak dibantu ya oleh yayasan, mudah-mudahan mereka sukses. Alhamdulillah, kalau emang ada beberapa anak yang sukses balik lagi ke sini dan membantu. Iya. Ya siklusnya gitu. Iya. Membantu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Oke, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul sore hari ini
dengan cuaca yang cerah juga tanpa kekurangan satu apapun. Dimana kita berkumpul juga dengan penuh semangat dan kebersamaan di Panti Asuhan Rumah Yatim Duafa Yayasan Darul Aitam Al Asyari. Sebelumnya perkenalkan, kami tim mahasiswa dari Universitas Nusa Mandiri dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu Meta selaku tim pengurus Yayasan Rumah Yatim Piatu dan Duafa Yayasan Darul Aitam Al Asyari. Terima kasih sudah memberikan kesempatan juga. Tidak lupa kepada adik-adik yang kakak banggakan, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya di tengah kalian yang baru pulang sekolah, mungkin ada yang lelah, tapi kalian mau untuk mencari ilmu ke sini. Dijamin nanti pas pulang kalian akan membawa ilmu yang baru. Untuk hari ini kakak-kakak di sini akan menyampaikan materi public speaking class, membangun kepercayaan diri. Penting nggak sih untuk membangun kepercayaan diri dari dini? Penting banget. Kayak yang kita udah dengar tadi cita-cita dari adik-adik semua, ini sangat luar biasa ya. Tapi seperti kita tahu kalau pisau itu tajam ya. Tapi pisau kalau nggak diasah juga akan tumpul, sama seperti kalian. Gimana jadinya kalau kalian misalkan punya bakat, mungkin kalian punya potensi, tapi nggak diasah. Nah, kita hadir di sini untuk mengasah kalian dengan salah satu usahanya adalah membangun kepercayaan diri melalui public speaking ini. Hari ini kita akan bermain sambil belajar, ngobrol santai aja kok, berbagi cerita, dan banyak nyoba hal baru yang seru. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, dan semoga kegiatan ini bisa menjadi pengalaman yang berkesan dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya boleh untuk Ibu Meta, wakil tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Yayasan Darul Aitam, kakak-kakak mahasiswa Universitas Nusa Mandiri Margonda, dan anak-anakku sekalian. Berdirinya saya di sini ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya di yayasan kami. Mudah-mudahan apa yang ingin diberikan, apalagi berupa ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak kami. Kiranya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam tempat maupun anak-anak baru pada pulang. Jadi mohon maaf kalau ada telat-telat dikit. Udah, itu aja ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Meta selaku tim pengurus Rumah Yatim Piatu Darul Aitam Al Asyari. Sebelum kita masuk ke materinya, kita mau main games dulu sebentar nih. Ada yang tahu lagu kepala, pundak, lutut kaki, tahu semua? Oke. Aku mau bikin games dari lagu ini, tapi kita nggak akan pakai lagunya. Jadi kalau kakak bilang kepala, kalian 1 tepukan. Tapi kalau kakak bilang pundak, 2 tepukan. Kalau kakak bilang lutut, 3 tepukan nanti ya. Oke, kalau nanti kakak bilang kaki, akan ada 4 tepukan. Oke, nanti akan kakak coba dulu dengan pelan. Nanti kan kakak cepetin juga temponya, biar kalian bisa konsentrasi juga dan fokus di sini. Kakak-kakak yang di kiri kanan ini akan mengawasi nih, nanti nih akan ngeliatin yang salah yang mana. Gitu ya kak ya? Oke, kita coba ya. Sekarang lutut. 3 ya, kalau dulu 3 ya. Oke. Kita dari awal dulu ya. Kepala, pundak,
lutut, kaki, kepala, kaki, pundak. Ada yang salah Kak? Kalau salah yang di depan loh. Baik, kita coba sekali lagi ya. Kakak bilang lutut. 3 ya kalau lutut ya. Kakak bilang pundak. Kakak bilang kepala. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita mau panggilkan nih kakak-kakak yang ganteng yang akan nyampein materinya. Setelah ini kita panggilkan Kak Fadli dan Kak Wildan. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak berdua di sini kita mau menyampaikan materi tentang public speaking. Sebelum kita mulai, kakak mau nanya nih sama kalian. Kalian ada yang tahu nggak public speaking itu apa sih? Ayo. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Namanya siapa nih perkenalan? Nah, benar tuh kata temannya. Jadi public speaking itu adalah salah satu kemampuan yang diperlukan saat berhadapan dengan orang lain, baik dalam jumlah banyak maupun jumlah yang sedikit. Nah, public speaking sendiri itu memiliki 2 definisi, yaitu proses berbicara di depan umum dan seni ilmu pengetahuan tentang komunikasi lisan secara efektif dengan audiens nih, kayak kalian nih, audiens nih. Tanpa kita sadari, sebenarnya tuh public speaking itu sangat penting. Jadi kayak kita semua tuh bisa nih untuk berpublic speaking. Kayak misalnya presentasi di kelas itu juga termasuk public speaking. Terus berpidato juga termasuk public speaking. Terus berpuisi, nah gitu. Nah, tujuan public speaking itu adalah untuk menyampaikan sebuah pesan dan informasi kepada para audiens. Tapi nggak cuma itu doang nih tujuannya. Public speaking itu juga bisa digunakan sebagai mengajak, menghibur, memotivasi, dan memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Nah, kalian tahu nggak kalau semua profesi atau pekerjaan itu harus memiliki keterampilan public speaking? Karena dengan kita public speaking itu kita bisa menyampaikan sebuah ide dan pemikiran kepada orang banyak secara efektif dan respektif. Isi dari public speaking itu kita harus tersusun dengan baik supaya kita secara tutur kata tidak ada kata-kata yang mengenai perasaan orang lain. Isinya tuh ada apa aja sih dalam public speaking itu? Nah, yang pertama itu kita tentunya ada opening, pembuka. Opening itu bisa berupa salam, pengenalan diri, terus sama kutipan-kutipan menarik seperti kayak bisa juga diisi dengan pantun sebagai pembuka. Selanjutnya itu ada pendahuluan dari isi materi yang mau kita jelasin. Terus selanjutnya ada isi. Nah, isi ini bagian penting, bagian utama dalam suatu materi yang mau kita menjelaskan kepada audiens. Keempat itu ada kesimpulan dari materi yang kita jelasin. Terus yang terakhir ada penutup kita bisa menggunakan pantun sebagai penutup atau kata-kata kiasan, dan tentunya juga salam. Dalam public speaking itu juga penting sebenarnya bahasa tubuh, teknik vokal, volume suara, intonasi suara, dari kecepatan bicara, artikulasi bahasa. Ini siapa sih yang masih takut disuruh maju ke depan, atau yang masih gugup nggak? Ada masih gugup nggak? Masih takut, malu. Kita tuh takut atau malu itu wajar sebenarnya. Dengan cara kita mengasahnya, kita sering tampil di depan banyak orang, sering kita mengikuti perlombaan pidato, puisi. Nah, itu kita bisa mengurangi, mengatasi ketakutan kita ketika berbicara di depan banyak orang. Di sini juga kakak mau ngajarin cara membuat pidato yang baik itu gimana. Yang pertama itu ada struktur pidato, yaitu kita harus menggunakan kata-kata yang baku khususnya buat pidato tuh pembukaan yang kuat, mulai dengan fakta menarik, pertanyaan atau cerita-cerita pendek. Terus
Terus tipsnya nih menulis naskah pidato, kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sederhana. Sesi materi ini udah kelar nih. Kita bakal ada challenge nih tentang public speaking. Jadi kita bikin kelompok 5 kelompok, 4 kelompok, berarti per orang ada 5 orang. Gede yang siap maju, boleh? Ayo kita maju berkelompok, maju sekelompok, rame-rame. Nah, Mami dapat hadiah loh. Perkenalkan nama saya Mary. Perkenalkan nama saya Devi. Perkenalkan nama saya Kaisya. Perkenalkan nama saya Rama. saya Rafa. Saya Berdia. Perkenalkan nama aku Naila. Perkenalkan nama saya Rizwana. Perkenalkan nama saya Nancy Indriani. Perkenalkan nama saya Audi. Perkenalkan nama saya Mira Putri. Saya Ikram Asmar Putra. Saya Raffi Akbar. Saya Rizky. Saya Reza. Halo guys, saya di sini mau mempromosikan Stabilo produk dari Jayco. Ini warnanya unik dan bagus. Warnanya nggak cuma satu, tapi juga ada macam-macam warna. Jangan lupa jawab di keranjang kuning. Ini penggaris bukan sembarang penggaris. Penggaris apa tuh? Penggaris ini penggaris besi. Ada kita lama nih. Merek Joyko panjangnya 30 cm. Ini beli di toko kami aja lebih murah. Toko sebelah lebih mahal. Hebat ya, ikut ya. Di sini mau mempromosikan pulpen dari merek Sister DIY. Warnanya ada banyak, ada biru, merah, dan hitam. Dan ini juga nyaman dipakai, tidak membuat tangan kalian merah atau pegal. Dan tidak ini juga tidak lembut kalau kalian terus dikertas. Harganya terjangkau mulai dari 3 ribuan. Ya boleh murah, tapi untuk kualitas bukan murahan. Ini banyak, harganya lebih murah loh. Jangan lupa check out ya. Kami menjual kortet di tempat toko kami. Harganya cukup murah ya teman-teman, dimulai dari 13.000 sampai 12 ribuan. Warnanya juga banyak, gak cuma pink doang. Untuk menutupi tulisan yang salah, ada banyak varian warna. Harganya murah, check out sekarang. Terima kasih. Wow, oke. Seru gak gamesnya tadi? Yuk, sebelumnya kita semua yuk. Ada banget tadi materi dari Kak Fadli sama Kak Wildan ya. Bener banget emang. Ada teknik-tekniknya juga yang udah dijelasin tadi sama Kak Wildan, Kak Fadli. Mereka juga kasih contoh kayak pidato misalkan apa aja sih yang diperhatikan gitu. Kalau boleh jujur aku salut loh, kalian di sini berani-berani mau maju, nggak ada yang harus dibujuk dulu.